Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Universitas Siber Asia, saya Amul Mulyana. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sikap masyarakat atau konsumen, perusahaan dan pemerintah, dalam hal ini OJK, terhadap perusahaan asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu insured, yang dapat diartikan sebagai pertanggungan. Pengertian asuransi juga memiliki arti sebagai bentuk agreement antara bank atau penyedia asuransi kepada nasabah. Selanjutnya, perusahaan asuransi akan mengganti kerugian nasabah yang berkaitan dengan hal yang diasuransikan. Untuk memperoleh jaminan asuransi atau risiko yang mungkin terjadi, maka nasabah asuransi diwajibkan membayar sejumlah uang atau premi setiap bulan atau tahun dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada uang yang wajib dibayar setiap bulan atau setiap tahun sesuai kesepakatan. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk, nah ini peruntukannya, satu, memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Baik, kita ke materi pokok, sikap dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Perusahaan. Poin 1, harus bersikap profesionalisme dan integritas, yaitu menjaga kejujuran dan transparansi dalam semua transaksi. Artinya, semua transaksi dilakukan dengan sifat jujur, transparan, yaitu terbuka dalam semua transaksi. Kemudian mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pelanggan. Jadi tidak ada info-info yang ditutup-tutupi. Kemudian pelayanan pelanggan. Memberikan layanan yang responsif dan membantu. Mendengarkan dan menanggapi keluhan serta masalah pelanggan yang cepat. Nah, ini menampung keluhan dan masalah-masalah pelanggan. Kemudian menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk menampung informasi yang tadi di poin B. Kemudian mempunyai manajemen risiko, melakukan evaluasi risiko secara akurat dan adil. Jadi di sini ketika ada trouble, ada sebuah human error ataupun kesalahan manajemen, kita harus mengevaluasi secara akurat dan adil. Kemudian menetapkan premi yang sesuai dengan profil risiko pelanggan. Kemudian mengelola dan menginvestasikan dana premi dengan hati-hati untuk memastikan kemampuan membayar klaim. Nah, ini jadi menjaga amanah-amanah konsumen dengan hati-hati. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk. Jadi sebuah produknya dikembangkan, diinovasikan mengikuti zaman sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian mengembangkan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini sesuai kebutuhan pasar artinya sesuai kebutuhan para nasabah atau konsumen, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan layanan.
Jadi memanfaatkan era digitalisasi untuk sebuah peningkatan pelayanan konsumen dan keamanan risiko. Beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pelanggan. Nah, ini wajib diikuti untuk mengikuti zaman dan kebutuhan tren di masa kini. Kemudian mempunyai tanggung jawab penuh. Jelas, semua perusahaan, semua manajerial eh, harus bertanggung jawab terhadap sebuah produk-produk yang mereka buat. Dalam hal ini perusahaan asuransi berarti bertanggung jawab penuh terhadap perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sesuai perjanjian dengan nasabah. Kemudian menjalankan bisnis dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Nah, ini berarti kita harus berkontribusi dengan lingkungan, dampaknya apa, efeknya apa terhadap lingkungan, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mendukung komunitas. Nah, ini kita harus turun ke masyarakat, mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat. Fungsinya apa? Untuk supaya masyarakat percaya terhadap perusahaan asuransi. Kemudian mendorong praktek bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini bisa tadi kita masukkan sesuai poin B, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kemudian memberikan edukasi dan literasi asuransi. Meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat tentang asuransi, menyediakan sumber daya dan informasi yang edukatif untuk membantu pelanggan membuat keputusan yang tepat. Jadi perusahaan asuransi harus membuat edukasi ataupun pembelajaran literasi, bahkan menyediakan buku-buku atau sebuah panduan-panduan untuk mereka baca, mereka pelajari, supaya apa? Supaya mereka bisa mengambil keputusan yang sesuai keinginan mereka. Baik, yang kedua tadi kan perusahaan. Nah, ini pemerintah. Pemerintah dalam hal ini OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Poin 1, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terkait perusahaan asuransi untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor asuransi. OJK mempunyai wewenang. Nah, jadi kewenangan OJK terhadap perusahaan asuransi. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Berarti undang-undang asuransi. Menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Jadi, perusahaan asuransi harus mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan struktur pada lembaga jasa keuangan. Kemudian menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menata usaha, kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara sanksi sesuai peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Jadi tugas OJK ataupun ada wewenang dari OJK untuk mengatur, mengambil kebijakan terkait di bidang jasa keuangan. Dalam hal ini jasa keuangan berarti di perusahaan asuransi. Kemudian untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan kepala eksekutif, berarti kepala bagian perusahaan asuransi.
melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagai yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Kemudian melakukan penunjukan pengelolaan struktur, menetapkan penggunaan pengelolaan struktur, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian memberikan dan mencabut. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produksinya. Kemudian meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perusahaan asuransi. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum. Jadi masyarakat dibela oleh pemerintah. Poin-poinnya meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan atau menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan yang dimaksud. Jadi ketika perusahaan asuransi melakukan hal-hal yang melanggar peraturan ataupun kesepakatan, maka OJK berhak memerintahkan atau melakukan tindakan. Kemudian mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian yang dimaksud maupun bawah penguasaan pihak lain dengan itikat tidak baik, dan atau untuk memperoleh ganti kerugian dan pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan undang-undang sektor jasa keuangan, hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada nasabah yang dirugikan. Kemudian poin C dari sikap dan pengawasan yaitu masyarakat. Sikap masyarakat terhadap perusahaan asuransi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk pengalaman individu, pengetahuan tentang asuransi, dan persepsi umum terhadap industri. Yang pertama, kepercayaan dan keyakinan, skeptisisme dan ketidakpercayaan, pengalaman pribadi, pendidikan dan literasi asuransi, pengaruh media dan informasi publik, harga dan nilai. Jadi ini tergantung kebutuhan, tergantung situasi, tergantung geografisnya. Nah, ini sumber-sumber yang saya jadikan referensi untuk terkait materi-materi yang sudah saya paparkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.